Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa channel Ngaji Sunnah 1926 yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bisnis online yang saat ini mulai banyak digandrungi oleh saudara-saudara kita dari berbagai kalangan, dari kalangan remaja sampai kalangan tua. Kaitannya dengan hukum fikih, bisnis VTube namanya. Bisnis VTube ini kaitannya dengan fikih, sah apa enggak, boleh apa enggak itu. Saya tidak akan menjelaskan regulasi atau aturan main di dalam bisnis VTube ini secara detail. Saya hanya ingin menyampaikan regulasi atau aturan main secara garis besar. Cuma sebelum saya menyampaikan materi ini, saya sudah menggali banyak informasi dari berbagai sumber. Dari media sosial, dari dunia maya, bahkan saya langsung komunikasi dengan pemilik akun atau member, pelaku bisnis VTube ini. Bahkan saya sendiri sudah pernah menjadi korban bisnis VTube itu selama 10 hari. Lalu kenapa saya keluar, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang saya sampaikan. Bisnis VTube itu regulasinya gini, secara garis besar. Pertama saya daftar. Setelah saya punya akun, maka saya diberi tugas untuk menyelesaikan misi. Apa misi saya? Tugas saya apa? Nonton video 10 kali tiap hari. Nonton video 10 kali tiap hari. Ini gratis. Gratisnya selama berapa hari? Selama 40 hari. Saya dapat apa dari nonton video ini? Saya mendapatkan poin sebanyak 0,3 tiap harinya. 0,3 poin. Berarti kalau 40 hari, 0,3 kali 40 berarti saya mendapatkan 12 poin. Itu bayaran yang saya peroleh dari nonton video iklan itu. Lah, 12 poin ini bernilai apa? 12 poin ini, satu poinnya itu setara dengan $1. Berarti kalau dikurus ke rupiah sama dengan 15.000. Berarti intinya selama saya nonton 40 hari ini, saya mendapatkan bayaran sebanyak 180.000. 180.000. Apakah saya setelah 40 hari ini kalau mau nonton lagi gimana? Ya kita bayar, beli VIP nanti. Kita harus bayar. Gratisnya hanya 40 hari. Selanjutnya kita harus bayar. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Apakah saya setelah nonton 14 hari dapat 180 ini kemudian bisa saya ambil langsung? Nggak bisa. Jadi setelah 40 hari kita menyelesaikan misi, itu kita tidak bisa langsung ngambil uang kita, poin kita, kemudian ambil uang, nggak bisa. Kenapa? Karena minimal poin itu bisa kita cairkan, yang kita tarik itu 10 poin, sisanya yang diendapkan di akun kita itu 10 poin. Berarti intinya sederhananya kita harus memiliki 20 poin. Kalau mau narik 20 poin. 20 poin. 20 poin. Yang 10 itu kita tarik, berarti mendapatkan ya sekitar 90.000, hanya sekitar 90.000. Yang 10 poin kita endapkan. Kita saldo di akun. Berarti ini yang masalah. Loh, kalau 40 hari kan saya dapat 12. Kalau untuk bisa dicairkan kan harus 20. 8 kan kurang 8. Dapat dari mana saya? Ya harus nonton lagi. Nonton gratisnya kan sudah habis. Bagaimana caranya? Bayar kan gitu. Nah, ini gambaran secara garis besarnya. Kemudian kaitannya dengan hukum fikih. Bagaimana hukumnya? Saya ingin berangkat dari akad ijarah, akad sewa. Karena video yang memperbolehkan VTube ini berangkat dari akad ijarah. Cuma apakah betul berangkat dari akad ijarah kemudian VTube ini boleh? Bisnis VTube ini boleh? Setelah saya meneliti, ternyata ustadz yang mengatakan bisnis VTube itu boleh, beliau bukan salah pada jawabannya. Kesalahan beliau adalah kurang memahami regulasi atau aturan main di dalam bisnis VTube. Sehingga jawaban beliau menjadi salah.
Saya sangat berharap bagi teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini, tolong sampaikan kepada Ustadz ini. Apakah beliau sudah tahu aturan main di dalam VTube itu? Kalau tidak tahu aturan mainnya, maka mohon untuk mempelajari aturan mainnya dulu. Kemudian kalau setelah mempelajari aturan mainnya, beliau sudah tetap yakin dengan jawabannya, silahkan ya, falyatafaddal. Tapi kalau tidak yakin setelah mengetahui aturan main dan regulasi dalam VTube itu, mohon nanti beliau mengeluarkan klarifikasi. Saya khawatir beliau ini mendapat dosa sebab pidatonya, dikarenakan pidatonya. Padahal beliau tujuannya sangat baik, ini sangat mulia, dakwah. Lalu kaitannya dengan hukum fikih bagaimana? Saya berangkat dari akad ijarah ya, akad sewa. Jadi saya ini sebagai member, katakanlah sebagai pelaku bisnis VTube, itu posisinya sebagai orang yang disewa. Disewa, siapa yang menyewa saya? Orang yang memiliki VTube. Orang yang memiliki VTube. Saya disewa untuk apa? Disewa untuk nonton video iklan 10 dalam sehari. Saya dibayar 0,3 view point. Selama 40 hari berarti saya mendapatkan 12 poin. Nah, kalau seperti ini selesai. Saya disewa, nonton video, kemudian setelah nonton saya dibayar, selesai. Sah kalau seperti itu. Cuma persoalannya kan gini. Setelah saya menyelesaikan misi selama 40 hari ini, ternyata saya tidak bisa mengambil uang saya itu, mencairkan poin saya itu, tidak bisa. Kenapa? Karena saya harus punya 20 poin dulu. Sementara yang saya punya dari hasil nonton selama 40 hari itu hanya 12. Maka berarti kurang 8. Kurang 8. Lah bagaimana cara mendapatkan yang 8 ini? Cara mendapatkan yang 8 ini, ya kita harus nonton lagi. Nonton lagi, kemudian mendapatkan harus nonton lagi. Bagaimana cara nontonnya? Apakah gratis? Sekarang bayar. Gratis itu hanya yang 40 hari. Selanjutnya bayar. Ya bisa beli pakai uang, bisa pakai yang lain-lain. Intinya setelah 40 hari itu kita sudah tidak gratis. Setelah gini bagaimana? Ya maka ini bermasalah secara hukum fikih. Kenapa? Karena secara fikih itu gini. Setelah kalau nyewa orang, setelah orang ini melakukan misinya, ya harus kita bayar. Di VTube itu tidak. Setelah saya menyelesaikan misi saya, memang saya dibayar. Tapi untuk saya ngambil uang saya ini, bayaran saya ini, upah saya ini, saya harus menyelesaikan misi lagi. Itu kan syarat. Sama dengan sederhananya gini. Kamu saya sewa selama 40 hari, nonton video iklan 10 kali dalam sehari. Selama 40 hari. Saya bayar kamu 180.000. Oke. Kemudian saya selesaikan. Ternyata setelah saya selesaikan, mau saya tarik, mana upah saya? Oh, enggak bisa. Enggak bisa ini kamu cairkan. Untuk bisa mencairkan, kamu harus punya berapa? 300.000, kan gitu. 300.000. Berarti kurang 120. Nah, kan sayang. Ini kan sudah menyalahi aturan fikih. Makanya di dalam fikih itu dikatakan fakullu syartin munafin li muqtadul aqdi ka syartir rahin anna rahna yabqa biyadihi aw annahu la yu'adu ilaihi aw annahu la yuba'u fid dainil marhuni fi aw annahu in madat muddatun kharaja minar rahni fa innar rahna yabtul bidzalika kulli. Jadi kalau ada syarat yang munafin li muqtadul aqdi, yang menyalahi aturan akad katakanlah, maka syarat ini dapat membatalkan kepada akad itu sendiri. Syarat ini dapat membatalkan akad itu sendiri. Nah, ini secara fikih. Jadi secara fikih bisnis VTube itu bermasalah. Kenapa? Karena di sini ada syarat yang munafin li muqtadul aqdi. Syarat yang menyalahi aturan akad. Nah, itu dapat merusak akadnya. Jadi ini hasil pemahaman saya.
terkait bisnis fitub, bahwa fitub itu bermasalah secara fikih karena ada syarat yang munafin li muqtadul akdi. Cuma ya apa yang saya sampaikan ini, karena ini kaitannya dengan furu'iyah, sangat terbuka sekali untuk berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk lebih detailnya terkait masalah regulasi fitub ini atau aturan main dalam bisnis fitub ini, hitung-hitungan secara matematis, saya sangat merekomendasikan saudara-saudara untuk nonton video dari Bapak ini. Beliau mengulas secara detail. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.